Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nenek luar biasa. Dan kita mau tahu luar biasanya di mana. Saya mulai dari nama Ya, Bu Siti Nur Zuleika. ya, betul. Lenggah di mana, Bu? Saya tinggal di saat ini saya menemani anak-anak ya. Ada di Jalan Embarkasi Haji KM1. Embarkasi Haji. Oh, Dono Hudan. Iya. Oh, deket ya? Iya, Oh, sama embarkasinya mana? Timur Asrama Haji. Oh, deket. Yang pas Loh. kita untuk ini Biro Travel Umrah JT itu di situ. Oh, itu masih Boyolali ya? Ya, masih Boyolali. Oh, jadi kalau administrasi segala macam ke Boyolali? Enggak, di Solo. Saya rumah ada di Solo juga. Oh, berarti yang digunakan Jajar. KTP-nya yang Solo. Ya, di Solo. Alamatnya di Solo di Jajar. Jalan Jambu 9B. Oke, usia berapa? Waduh. Halo. Halo. Putranya berapa? Saya anak 2, cucu 4. Cucunya 4. Nah, yang pengen kita tahu ini mengalami perjuangan yang pernah hebat, yaitu pernah berjuang melawan kanker. Ya. Awal mulanya gimana, Bu? Aduh, kalau berbicara itu jadi ingat berapa tahun ya? Tahun 95 sekarang itu berarti 25 tahun yang lalu 25 tahun. 25 tahun yang lalu ya. Jadi saya tidak tahu gejalanya bagaimana, tidak ada gejala apapun. Dan tiba-tiba saya divonis dokter mendapatkan kanker payudara stadium 4B. Seketika Ya, Ibu nggak ada tanda-tanda apa-apa? enggak ada benjolan, enggak apa. Enggak ada sama sekali. Hanya tempo 3 hari. Tempo 3 hari. Saya masih ingat waktu itu tahun 95 ya. Tahun 95 hari Selasa. Saya pagi mandi. Ahli sejarah ya, Ibu ya? Iya, jadi masih ingat kayak sejarah ya. Jadi hari Selasa waktu itu saya mandi belum nampak. Begitu saya mau ngajar, waktu itu saya masih jadi guru ya ceritanya. Saya ganti baju, tiba-tiba seperti digigit semut merah itu aja. Oh, Itu, celokit gitu. ada merah sedikit ya di atas sini gitu. Kemudian malamnya mulai melebar. Itu Selasa malam ya. Saya belum. Biasanya kalau saya kasih minyak tawon waktu itu ya, itu enggak apa-apa selesai. Tapi kok enggak, malah merah melebar itu hari Selasa ya. Kemudian Rabunya mulai tulang mulai ngilu. Rabu malam, Kamis pagi, waktu itu saya mau ada pengajian ya. Waktu itu kan saya masih tinggal di timuran Jalan Jawa 26 itu. Saya mau ada pengajian, saya masak, tangan saya udah nggak bisa untuk angkat nih. Tangan kanan saya udah nggak bisa. Habis seperti nulis rapat ratusan itu. Jadi tangan udah diangkat agak kuat. Itu yang terjadi. Akhirnya waktu itu adik saya masih koas. Waktu itu usia berapa? Usia saya masih berapa ya? 32 ya. Nah, sebenarnya ketahuan umurnya berapa sekarang. 32. Belum. Oh, belum. Belum ada 32 ya. Waktu itu masih berapa ya? Tapi nggak pas nenek nyusui. Sudah anak-anak udah gede, udah Sudah anak saya gede. masih SD. Tapi memang lengkap 2 tahun. Gimana? Nyusuinya 2 tahun juga. Iya, full. Hmm. Jadi waktu itu tanpa gejala seperti itu, akhirnya waktu itu terus kita periksa. Waktu itu adik saya masih koas ya. Terus saya tunjukin ini apa gitu kan, adik saya, Mbak cepat dibawa ke dokter Suyar. Dokter Suyar kan ngerti, saya kan dokter bedah ya. Saya kaget loh, kenapa di situ, Mbak jangan-jangan itu tumor. Tapi paling dikasih salep gitu aja. Akhirnya bener. Itu waktu itu adiknya itu menghibur atau dia sebenarnya tahu? Tahu. Oh, tahu. Cuma biar kakak ini enggak shock gitu Nah, ya. iya. Mbak ini kayaknya tumor. Nah, sebaiknya Mbak ke dokter Suyar aja deh. Lupa nggak ada yang dokter perempuan, saya katakan begitu. Nggak ada Mbak, ini adanya dokter ini. Ya udah, saya Kamis malam saya berangkat sendiri karena suami kan ngurus pengajian di rumah ya. Nah, setelah itu alangkah terkejut saya ketika dokter Suyar mengatakan ibu sebaiknya cepat biopsi. Karena apa? ini biopsi. Opsi itu apa? Biopsi itu diambil bagian yang itu tadi, diambil kecil itu ya. Jangan-jangan ini kayaknya kanker ganas. Kaget saya. Ya sudah, saya pulang. Begitu pulang saya laporan pada suami, bla bla bla. Kemudian saya pamit ke orang tua. Ternyata adik saya itu udah ngomong pada suami saya dan orang tua saya. Jadi sudah begitu saya menyampaikan itu sudah seakan-akan nggak kaget, itu nggak apa-apa, itu kan paling ini, jadi menghibur. Ya udah, akhirnya Jumat pagi saya mencoba, saya langsung masuk ke Kasih Ibu waktu itu sama dokter Suyar.
mulai puasa, kemudian pada maghrib itu mulai dibiopsi. Saya tanya dokter, dok, nanti saya sadar jam berapa? Paling jam 9 ibu sudah sadar gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Saya sadarnya udah subuh. Ibu saya sudah bengkak, mata suami juga sedih. Saya nggak tahu ini apa yang terjadi gitu kan. Refleks aja saya pegang itu, ternyata betul sudah diangkat. Dan ceritanya waktu itu ternyata ketika setelah dibiopsi dalam waktu 1-2 jam berikutnya udah ada hasil. Yang nangani dokter Tiwijono waktu itu habis pulang dari Jepang, langsung ketawa stadium 4B. Orang tua dan suami mengatakan, apa tidak menunggu ini saya sadar dulu, kalau nanti shock bagaimana gitu kan. Tapi dokter mengatakan bahwa ini nyawa taruhannya, ini sangat cepat menyebarnya gitu. Jadi ya sudah diambil kesepakatan pada tangan, akhirnya saya diamputasi, sudah selesai. Itu begitu saya sadar, saya mengetahui kondisi saya, dan saya tidak mau membuat sedih orang tua saya dan suami saya. Saya diam, saya mengatakan, jangankan kok itu yang diambil, Bu. Nyawa kita pun harus sudah siap setiap saat. Itu yang itu yang terjadi. Tapi begitu orang tua saya pergi, saya langsung nangis jadi-jadinya satu bantal, nangis kenceng-kencengnya. Itu yang terjadi. Tapi suami nunggui. Iya. Saya belum bisa bayangin kondisinya saat itu gimana ya. Jadi setelah itu ya shock ya. Semua pasti orang menghadapi seperti itu, shock sekali, sangat shock. Apalagi masih usia 30-an ya. Iya, gitu. Jadi anak waktu itu usia berapa? Masih kecil-kecil ya anak saya waktu itu. Jadi berapa ya, yang anak pertama baru 10 tahun ya. Oke. Itu. Bagaimana ibu waktu itu kemudian terus bisa bakoh? Jadi gini, begitu saya menangis sepuas-puasnya sudah gini, kalau yang namanya nyawa itu adalah miliknya. Walaupun saya nangis 1000 kali sehari, tidak menyelesaikan masalah. Maka saya hanya mohon pada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau takdirkan saya masih umur panjang, sembuhkan, mohon kesembuhan saya karena anak-anak saya masih kecil, ya Allah. Cuma itu doa, tinggal doa, saya doa dan ikhtiar. Kemudian setelah itu 3 minggu berikutnya saya mulai tegar ya, saya udah mulai tegar. Itu sudah mulai habis keluar dari rumah sakit. Jadi udah mulai tegar, sudah seakan-akan tidak terjadi masalah. Itu saya bangkitkan dari diri saya. Saya harus sehat, saya harus sembuh, gitu kan? Maka kondisi saya seperti bukan orang sakit. Padahal waktu itu begitu 3 minggu dokter memberikan resep, saya harus melanjutkan perjuangan berikutnya. Perjuangan sangat panjang. Sempat kemo nggak? Tahap berikutnya saya mengalami penyinaran radiasi. Wow. Jadi saya disuruh pilih mau kemonya, mau sinarnya di Jogja atau di Karyadi. Karena apa? Seminggu 4 kali untuk disinar, dan saya dibutuhkan sinar 60 kali. Hanya saya pilih di Sarjito ya. Jadi saya ambil Sarjito. Waktu itu saya disuruh opnam mondok ya, di tempatnya dokter Mimi yang nangani saya untuk radiasi. Oke, saya langsung masuk ke asrama. Tapi betapa luar biasanya begitu saya tahu di dalamnya, Masya Allah, ternyata di antara sekian itu saya yang paling ringan. Oh ya? Iya, kenapa? Saya melihat sendiri bagaimana orang yang matanya keluar, Subhanallah. bagaimana orang yang kanker kulit itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada yang nyungsep macam-macam, banyak sekali, ada yang keluar dagingnya, ada, pokoknya ngeri sekali. Nah dari situlah saya shock. Begitu saya shock, saya berpikir kalau seperti ini bukan karena sakit saya, tapi karena saya melihat keadaan, maka lebih baik saya pulang. Akhirnya saya mengatakan pada dokter Mimi, dok, saya akan lanjut dok, saya akan jalani radiasi ini sambil jalan. Dokter mengatakan, apa ibu kuat? Insya Allah saya kuat. Karena waktu itu betul saya lanjut dari Solo setiap hari pulang balik, Solo Jogja ya, dari penyinarannya Senin, setiap hari? Ya, Senin sampai Jumat setiap hari terus. Dan ketika itu saya ketika mau diradiasi ya, saya milih lah, saya lihat dulu di dalamnya orangnya aneh-aneh enggak itu sakitnya. Kalau melihat yang aneh-aneh saya keluar, sampai akhirnya petugas itu papal. Nanti saya mesti lihat dulu. Akhirnya
saya ngeliat aduh ya ada yang aneh-aneh, saya mesti pergi dulu. Tapi petugasnya tahu, akhirnya kalau sudah aman saya dipanggil, ibu sudah aman, baru saya masuk. Itu ceritanya ketika saya mengalami proses untuk radiasi 60 kali. Dan ketika radiasi yang ke-10 itu mestinya kan udah mulai gosong ya kalau orang lain, saya enggak. Kenapa? Saya tahu resepnya, jadi saya langsung buat jus ya, jus water, jus lobak. Itu saya sama minum spirulina waktu itu ya, jadi saya langsung minum rutin. Jadi minuman herbal saya langsung, orang ngomong pokoknya apa sih minum, apa itu namanya, jahe putih ya, jahe putih, kemudian rimpang apapun itu saya minum aja, itu jus juga terus saya minum. Nah begitu saya disinar 10 kali kok nggak gosong, ini dokternya malah bingung, ibu makan apa itu. Ya saya sampaikan aja saya minum jus wortel rajin, saya minum lobak bla bla bla, itu yang saya lakukan. Nah itu sampai akhirnya selesai saya alami 1 tahun ya, untuk penyinaran itu 1 tahun. Setiap kali datang ke Jogja ditemani siapa? Suami diantar, tapi itu awal-awalnya. Setelah itu saya tidak mau diantar. Kenapa? Kalau saya diantar terus, jangan dong, ketergantungan saya. Tipikal saya bukan seperti itu, bukan ketergantungan. Jadi saya adalah terbiasa lah mandiri gitu ya. Jadi bagi-bagi tanggung jawab. Kalau saya diantar, bagaimana dengan pekerjaan yang harus dilakukan? Suami kan begitu. Ternyata ya sudah, saya pakai travel atau diantar sopir gitu ya, diantar sopir, driver, sehingga saya pulang balik aman gitu aja. Kemudian setelah 1 tahun saya melanjutkan perjalanan berikutnya. Apa? Kemo baru kemo. Nah, ya. itulah kemo yang sangat luar. Emang bisa yang dulu sinar atau kemo itu bisa duluan ya? Iya, boleh sinar dulu. Waktu itu saya memang ngomongin, ibu pilih di kemo dulu atau sinar. Saya mikir, aduh kalau kemo katanya langsung gundul kan? Ya, saya pilih sinar dulu lah dok. Ya oke, akhirnya saya sinar dulu. Pertimbangannya cuma itu? Iya, kenapa? Saya pengen menikmati tahapan-tahapan itu, dan harapan begitu nanti saya sembuh, saya pengen cerita pada orang banyak, dan saya pengen sebarkan ilmu saya, yaitu pada siapapun yang mau gitu kan. Nah setelah itu saya penyinaran 1 tahun selesai, melanjutkan perjuangan lagi sama dokter Suyar. Saya diberi pengantar untuk kemo. Gimana 6 kali kemo di Kasibu. Jadi waktu penyinaran saya di Sarjito, kemudian untuk kemonya saya di Rumah Sakit Kasibu. Waktu kemo itu yang memungkinkan cuma Kasibu? Ada juga di Muardi ya, tapi saya milihnya di Kasibu. Pertimbangannya apa? Dekat rumah. Dekat rumah, dan kayaknya ada sesuatu lah yang gitu ya. Penanganannya dari sisi penanganan waktu itu. Kemudian begitu di sinar itu saya baru menyadari betapa luar biasanya. Waktu itu kan masih jarang ya orang kanker ya. Jadi seperti apa ya, masih jarang lah, orang bisa dihitung jari orang kanker waktu itu tahun 95 ya. Ketika masuk obat pertama di Atrusil, Atrunalin, Farmarubisin sampai apa ya? Terus jadi masuk obat pertama 8 jam saya masih nyaman. Obat yang kedua Farmarubisin masih nyaman. Begitu masuk obat yang ketiga luar biasa. Kenapa? Setiap tetes obat yang masuk melalui infus itu seperti disuntik penisilin. Cenut, udah sakitnya minta ampun. Padahal biasanya kalau di infus nggak kerasa apa-apa. Jadi obat pertama kan 8 jam tuh lewat infus ya. Obat yang kemudian berhenti setengah infus itu normal aja. Apa infus normal tanpa obat ya. Kemudian setelah itu baru infus kedua 8 jam lagi. Kemudian infus yang 4 jam lagi normal. Kemudian infus yang ketiga itu 8 jam. Nah 8 jam terakhir inilah betul-betul luar biasa dan sakit minta ampun. Jadi ini maaf nih masih kelihatan nih. Jadi otot sampai mati semua. Jadi otot ini udah mati. Kenapa? Udah enggak bisa lagi untuk jalan. Jadi begitu masuk ke otot, tetes itu senut sakit sekali. Ini, maksudnya nggak bisa untuk jalan. Jadi ini pada buntet karena obat kimia ya. Sehingga ini otot-otot yang ada di tangan saya udah enggak normal. Gitu. Ya itu. Nah itulah ketika kemo pertama ya. Jadi obat yang ketiga begitu senut sakit sekali dan perut langsung bereaksi. Jadi ya waktu itu yang nunggu gantian antara ibu saya dan suami saya ya. Jadi sampai menyiapkan dua tempat untuk ini maaf aja jadi untuk buang ya. Hok ya maksud. Jadi itu udah mual, buat, ya? Iya bukan sekedar mual. Jadi langsung tumpah itu belum selesai ini dibuang langsung begitu terus. Dan itu saya alami dari rumah sakit sampai sekitar 3-4 hari ya di opnam di situ gitu. Pulang sampai di rumah masih seperti itu dalam kondisi 2 minggu. 2 minggu. Itu yang terjadi. Tetapi luar biasanya.
Dan setelah sampai di rumah rambut mulai rontok, dan di hari ke-10 setelah kemo pertama rambut habis, gundul waktu itu. Kalau sekarang kan enak ya, orang kemo ada yang rambutnya utuh. Kalau saya waktu itu enggak, rambutnya habis. Waktu itu ibu sudah berpikir mati oh itu ya. Iya, bahasa saya pasrah aja lah. Pasrah, kalau memang saatnya saya mati, ya mati aja gitu kan. Tapi saya membuat enjoy, jadi orang itu nggak melihat kalau saya sakit. Jadi orang nggak melihat kalau saya sakit. Tapi waktu itu orang nggak tahu kalau sampai gundul. Karena hijab. Karena pakai hijab, jadi orang kan nggak tahu ya, jadi nggak tahu saya gundul atau nggak tahu gitu. Itu pengobatan pertama. Kemudian setelah di rumah sekitar 1 bulan, saya kan cek lagi nih ke dokter Suyar. Nah, persiapan untuk kemo yang kedua, gitu kan. Nah, di kemo yang kedua itu ternyata HB saya drop. HB saya tinggal berapa ya, 6 atau berapa. Saya harus transfusi dulu. Kalau saya harus transfusi 2 cup ya waktu itu. Dan ternyata darah mungkin tidak cocok, langsung seperti orang biduran bengkak semua tubuh saya. Nah, setelah itu darahnya sama padahal. Iya, jadi setelah HB saya normal 13 baru di kemo yang kedua. Akhirnya di kemo yang ketiga saya udah paham, saya mesti harus normal dulu gitu kan. Saya minta dokter resepnya yang supaya HB saya cepat meningkat. Nah, sehingga saya enggak perlu harus transfusi lagi karena sakit lah gitu ya. Nah, setelah itu betul di kemo yang ketiga awalnya nggak sakit, tetapi luar biasa karena otot-otot saya sudah mulai buntet nih, nggak bisa untuk lewat. Jadi sebelum kemo ini sudah buntet itu ya? Jadi karena obat itu ya. Jadi buntetnya itu setelah disinar. Setelah di kemo. Oh, setelah di kemo. Kemo yang pertama. Iya, setelah kemo pertama udah mulai mengecil otot-otot itu. Jadi kalau seandainya ini sekarang di infus itu masih nggak bisa? Kalau infus tidak lewat sini. Kalau sakit sekarang udah lewat otot yang lain. Karena ini sudah boleh dikatakan tinggal kecil-kecil itu. Itu ya. Jadi setelah kemo. Nah, parahnya di kemo yang ketiga, saya udah nggak kuat. Pokoknya udah nyerah. Pokoknya saya udah sampaikan pada suami saya, Pak, saya udah nggak kuat. Saya udah nyerah. Akhirnya suami saya, ya udah, kalau kamu nggak kuat ya udah pulang ya. Cerita itu pengen nangis. Karena kemudian setelah itu ketika di rumah saya tinggal istighfar aja. Istighfar, ya Allah, saya udah tidak mampu. Dan akhirnya saya waktu itu disadarkan suami saya begini. Ketika tengah malam saya tahajud, saya dituntun di kamar anak-anak. Jul, kalau kamu nggak kuat bagaimana dengan anak-anak? Nangis, saya langsung nangis. Dua anak saya tuh satu bro. Akhirnya saya katakan, saya besok kemo Pak, saya besok minta kemo. Akhirnya besoknya saya langsung ke dokter Suyar lagi, Dok, saya minta kemo hari ini. Ibu siap. Alhamdulillah, itulah yang membuat saya semangat. Ternyata anak itu motivasi yang luar biasa bagi saya. Anak, suami, keluarga semua itu pendukung utama untuk keberhasilan, selain juga ikhtiar pada medis dan doa yang pasrah total kepada Allah. Itu kemo yang ketiga. Akhirnya setelah kemo ketiga terlampaui dengan baik, kemudian 1 bulan berikutnya kemo yang keempat. Jaraknya memang 3 bulan, 1 bulan. 1,5 bulan maksimal. 1,5 bulan. Saya bisa melampaui dengan selamat. Akhirnya di yang ketiga ini sudah tidak ada masalah seperti sebelumnya. Yang keempat saya udah tahu strateginya. Jadi saya minta obat untuk untuk bisa habis saya naik dulu. Jadi setelah habis saya cek, nggak pakai herbal gitu apa gimana? Masih terus. Maksudnya kalau ada kan herbal yang bisa untuk naik. Jadi saya pakai minum jus itu terus. Kemudian saya juga pakai yang lainnya. Waktu itu apa orang ngomong lah, saya minum yang gamat lah, yang spirulina lah, yang safeguard lah, saya minum. Dan memang itu sangat membantu saya. Jadi selain obat medis, saya gunakan juga herbal pendukung ya waktu itu, sehingga alhamdulillah saya bisa melampauinya. Kemudian di kemo yang kelima aman, dan kemo yang terakhir itu adalah puncak kenikmatan saya, masya Allah. Jadi keenam. Kemo yang keenam saya mengatakan ini adalah pertaruhan saya yang terakhir, ya Allah. Tolong saya jangan tegakan saya meninggalkan anak-anak saya. Jadi saya semangat sekali. Jadi saya minta doa pada semuanya, mudah-mudahan saya bisa melampaui dengan selamat gitu ya. Alhamdulillah begitu kemo yang ke-6 selesai, masya Allah, seperti bener-bener merdeka.
Jadi nggak ada beban, tinggal pasrah. Apapun yang terjadi, ya Allah, terjadilah. Jadi betul-betul pengobatan ini saya alami selama 2 tahun. 2 tahun 2 penuh. tahun penuh. Dan obatnya tahu sendiri, 1 butir 1 juta waktu itu. Jadi kalau dihitung, nah saya itu. nggak bisa hitung. Nah, itu saya mau Kekuasaan tanya. Allah. Jadi Saya mau tanya, kalau misalnya dihitung habis berapa? saya nggak bisa ngitung lagi dan nggak sempat hitung. Tetapi Allah itu luar biasa. Waktu itu saya masih pegang catering ya, saya pegang catering Niki Eco. Kemudian saya juga pegang flowers ya, flowers itu bunga Puspo Hadi yang di Slamet Riyadi 36 itu saya pegang. Allah itu luar biasa. Saya diberikan rezeki yang luar biasa sampai saya tuh takut, ya Allah, ini ada apa dengan rezeki ini? Ternyata Allah memberikan saya ujian sakit itu. Itu yang saya sadari. Jadi waktu itu Masya Allah ya, kalau sakit. Kalau dihitung secara matematik Nggak mungkin. Tetapi Allah memberikan jalan semuanya, dan akhirnya saya diberikan kesembuhan. Maka saya berjanji, Allah, kalau saya sehat, berikan sisa usia yang bermanfaat. Itu janji saya pada Allah. Sehingga sampai sekarang 25 tahun saya sudah lampaui dengan selamat, dan saya selalu check up. Jadi baik itu Pap Smear, baik itu semua. Alhamdulillah terakhir kemarin saya KMC Live Kuala Lumpur ya. Alhamdulillah semuanya bersih. Sampai Kuala Lumpur? Iya. Emang di Indonesia kenapa? Waktu itu kayaknya belum ada deh. Oh. Jadi saya langsung ke sana, kan dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ada. Dari walaupun ada setitik kecil kelihatan. Dan alhamdulillah udah bersih, baik, sehat. Kalau di Elizabeth? Saya belum tahu. Oh, belum. Tahu dari waktu Penang itu. ya? Bukan, di Penang? Kuala Lumpur ya, KL di Kuala Lumpur. Oh, di KL-nya? Iya. Kan kata orang yang di Penang itu kan katanya bagus. Ya mungkin ya. Jadi saya di KL-nya. Karena kan teman-teman saudara itu rujukannya ke sana. Iya. Saya nggak mau buktikan ke sana. Iya, di MG Live waktu itu saya. Jadi itu yang saya lakoni ya. Jadi setelah itu ya udah saya menjaga pola makan. Dan saya sendiri tidak tahu kenapa ya saya kena kanker. Sampai sekarang belum tahu. Tidak tahu, karena tanpa gejala apapun. Makan saya juga normal. Dokter juga nggak kasih tahu apa-apa. Enggak, dokter juga enggak memberitahu. Bahkan saya tahu kalau itu stadium 4 pun itu setelah semuanya berlalu. Jadi awalnya dokter tidak mengatakan stadium 4B itu enggak. Jadi begitu sudah berlalu, sudah kemo selesai bla bla bla, baru saya ditunjukin rekap saya. Oh, taunya cuma kanker payudara aja. Iya, gitu aja. Jadi itu yang membuat mungkin saya nggak shock ya. Mungkin kalau tahu langsung stadium 4B mungkin saya shock. Nah, taunya setelah begitu terlampaui, dokter mengeluarkan rekam medisnya, atau catatan medis saya diberitahu itu luar biasa ya Bu. Selamat ya Bu, Ibu sudah bisa lolos. Kenapa? Dokter baru mengatakan kalau stadium yang seperti ibu itu biasanya tidak mampu melampaui 6 bulan. Iya. Jadi saya udah divonis 3 bulan. Oh gitu ya. Jadi saya juga subhanallah kaget sekali begitu dokter mengatakan, alhamdulillah selamat ibu, itu luar biasa sekali. Ini hanya mukjizat yang Allah berikan pada ibu. Kenapa? Yang lain tuh paling bertahan 6 bulan. Itu ngendikan dokter Suyarsono yang sekarang udah almarhum ya. Nah jadi semoga husnul khotimah dan diterima amal baiknya. Saya berterima kasih sekali atas bantuannya melalui sarana Allah berikan kesembuhan untuk saya melalui tangan beliau. Kemudian kalau menurut ibu yang menyebabkan sembuh itu apa yang paling dominan? Obatnya, herbalnya, kemudian semangatnya, atau gimana? Kalau saya mengatakan pertama tingkat pasrah total kepada Allah itu nomor 1. Jadi saya sudah mengatakan saya harus total, pasrah saya harus total, karena saya itu kan milik Allah. Kapan mau diambil ya monggo, kagungannya Allah. Tetapi saya boleh dong berharap dan mohon kepada Allah. Ya Allah, berikan usia saya yang bermanfaat. Ya Allah, berikan saya umur panjang. Ya Allah, bagaimana dengan anak-anak saya kalau saya tinggal? Itu yang membuat saya semangat. 1. Yang kedua, keluarga, faktor keluarga. Faktor keluarga itu sangat dominan, sangat berpengaruh. Baik itu suami, orang tua, anak, ini sangat support luar biasa. Karena nyuwun sewu, kadang ada sesuatu yang bukan semuanya ya, begitu terjadi situ maka akhirnya terjadi hal yang aneh. Ini banyak terjadi kasus. Jadi kalau saya alhamdulillah keluarga sangat support luar biasa. Itu yang membuat saya tegar. Jadi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan teman-teman dekat, teman-teman jauh itu semua support, doa, ketemu, silaturahim, dan selalu senyum. itu resep saya. Jadi saya terbiasa pokoknya selalu senyum. Itu yang saya sampai ajarkan pada diri saya sendiri, bersyukur dan senyum, itu aja. Nah, jadi intinya sebenarnya baru tingkat yang ketiga,
pertolongan medis itu hanyalah sebagai Sarana. wasilahnya Allah untuk kesehatan saya. Saudara, jadi jangan pernah mengandal-andalkan menggedek-gedek ke sains Anda, karena itu semua itu cuma bunga rampai menunggu waktu sholat selanjutnya. Kalau Anda melampaui itu sampai lupa sholatnya, nggak ada gunanya sama sekali. Jadi ibu ini, Bu Siti Nur Zulaikha ini sebagai sampel yang benar-benar kita hadirkan ini untuk memberikan motivasi dan inspirasi bahwa sakit, kaya, Titipan. cantik itu Sementara. benar-benar temporary yang ndak ada cantik itu cuman kulit, cuman sebatas itu semua, ada batasnya semuanya. Terlepas itu semua, kalau Anda menyia-nyiakan, maka jangan pernah bisa berharap lebih baik lagi. Iya. Jadi saya sering juga diminta untuk mengisi motivasi teman-teman yang kena kanker. Saya kumpulkan mereka, saya beri motivasi pada mereka. Jadi nggak aneh kan saya sering masuk dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Dari satu teman ketika dia kanker saya langsung datangin, dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Jadi saya memberikan motivasi, terutama motivasi semangat dari dirinya sendiri. Kalau dalam dirinya sendiri sudah shock, kaget, kemudian takut, nah itu yang mempercepat proses menyebarnya sel-sel kanker. Jadi sebenarnya sakit itu juga sama dengan sehat, sama aja. Miskin itu sama kaya juga sama aja. Yang tidak sama apa? Bagaimana melaluinya. Prosesnya dinikmati, itu yang perlu kita. Jadi kalau Anda mengkufuri whatever yang ada, ya berarti Anda yang menderita sendiri. Dan positif buktikan bahwa dia tidak mau menderita, dia pengen happy menjalani hari-harinya. Jadi sakit itu bagian proses, nikmati aja. Pasti ada saat sehat kok, gitu kan. Jadi ya itu yang saya jalani, terus saya edukasi kepada teman-teman yang sakit, dan sering sekali saya mengajak teman-teman yang sudah memang betul-betul dari tadinya kanker payudara menyebar ke kanker tulang. Dan sebenarnya saya sering hadapi seperti itu, teman-teman yang menghadapi seperti itu saya datangin, saya berikan motivasi, sehingga suatu saat ketika dia sudah betul-betul tidak kuat, dia pasti akan telepon, Mbak saya udah nggak kuat. Begitu dia ngomong, Mbak saya sudah nggak kuat, saya datangin, saya berikan kesiapan mental bagaimana. Kalau nanti suatu saat kita dipanggil Allah, jangan takut dan sebagainya. Saya berikan motivasi, kekuatan moral pada, sehingga ketika mereka itu betul-betul, insya Allah kayaknya udah betul-betul siap. Jadi nggak ada lagi kata keluhan. Itu panggilan jiwa saya. Jadi suatu saat saya pasti akan juga begitu. Mudah-mudahan Allah menolong saya. Maka ketika saya masih bisa, saya akan memberikan motivasi pada mereka. Ketika dia sakit maupun ketika sudah menjelang ajal. Orang tidak tahu usia manusia, tetapi tanda-tanda ketika dia sudah mendekati akhir hidupnya itu akan kelihatan. Jadi saya coba memberikan motivasi, karena sakitnya orang kanker itu benar-benar sakit. Dokter Trisula mengatakan orang sakit jantung itu lebih enak daripada orang matinya orang yang sakit kanker. Itu menurut Dokter Trisula loh. Ketika suami saya kena itu kan ada pembengkakan jantung, beliau memberikan. Dokter Trisula bukannya jantung ya? Jantung, iya. Kebetulan itu dokternya saya, Bapak juga. Oh, itu kebetulan dokter pribadinya suami saya. Ya. Nah, bagaimana kemudian Ibu mau menyebarluaskan cerita-cerita Ibu ini ke publik, masyarakat? Jadi saya sering mengisi seminar. Jadi seminar, penyuluhan kesehatan itu saya isi. Jadi siapapun yang menghendaki saya datang. Saya tidak peduli di mana, kalau memang ilmu saya diperlukan, saya akan datang. Sudah sampai berapa banyak? Tak bisa hitung saya. Enggak bisa hitung saya. Dari satu tempat ke tempat lain. Itu yang terjadi. Asik aja. Dan tanpa beban. Adik saya itu memang waktu itu terus terakhirnya itu aku pengen ganti kasur, belikan. Iya. Jam 2 dini hari itu dia cuman la ilaha illallah, cuma bilang begitu. Udah terus ya pagi akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dipastikan ya udah nggak ada lagi. Prinsip saya begini juga waktu itu. Sakit adalah merontokkan dosa-dosa. Iya. Jadi ikhlas saja. Ada hikmah semuanya. Saya yakin Allah sudah menentukan garis hidup saya. Kalau saya ikhlas, mudah-mudahan rasa sakit saya merontokkan dosa-dosa yang saya lakukan itu aja. Ibu merasa nggak, mungkin pernah melakukan kesalahan apa gitu sebelumnya gitu?
apa ya, saya ya biasa-biasa saja, normal-normal saja, nggak pernah yang aneh-aneh juga enggak. Berarti ini benar-benar memang Ya, ibu sebagai sarana untuk memberikan pelajaran kepada banyak orang. ya, Kemungkinan seperti itu. ya. Dan Jadi- ini tidak aneh loh. Sekarang ini kanker, Makanan juga enggak, Bu? kanker kematian ketiga loh seluruh dunia, urutan ketiga. Mungkin nanti akan lebih gitu kan. Jadi ini saya mengharapkan pada teman-teman para wanita ya. Jadi apa penyebabnya sampai sekarang pun dokter tidak tahu loh tentang kanker ini. Apakah dari pola makan atau dari gen genetik ya, atau apa, saya kurang tahu. Jadi kalau kamu pengen dosanya rontok, Ya, jangan dok, jangan minta lah, namanya sakit kan hadiah ya. tapi berarti kalau nggak pernah sakit berarti nggak pernah rontok dosanya. Iya, namanya ujian kan banyak hal ya, Oke. banyak, tidak hanya sakit kan, pahalanya kan tidak hanya dari sakit, banyak pahala-pahala yang lain yang berbagi kan. Iya. Jadi kalau yang saya pernah sering terima itu beberapa penderita itu ya karena tidak mau nyusui. Oh ya, Ini masalah ya, besar. ya, 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 ya. Jadi, Padahal ibu juga penuh 2 tahun. ya, ya, saya menuju dua anak saya 2 tahun. Dua-duanya. Ya, ya memang itu gini ya. Jadi banyak juga kaum ibu yang nyun sewu karena faktor kerja sehingga dia harus meninggalkan rumah sementara anaknya masih bayi, sehingga akhirnya diberi susu pengganti kan, Kan itu bisa kan. dipamping ya. Nah itu kemudian ini penyebabnya juga bisa mungkin loh ya, karena apa, terjadi mungkin mengeras dan sebagainya, dan bisa terjadi proses seperti itu kan. Gitu. Makanya nyun sewu, ibu-ibu jangan takut lah untuk memberikan hak anak ya. Jadi itu anak alami, berikan apa adanya. Jadi jangan kemudian setelah nanti takut kehilangan kecantikannya bla 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 bla, bukan itu. Iya kan banyak, jadi masih mungkin ibu muda gitu dia nggak mau nyusui karena takut melorot. itu alasanmu yang sangat konyol gitu. Nggak bisa seperti itu. Kodarnya kita itu seperti itu, harus memberikan hak anak kita selama 2 tahun. Alasannya nanti dia nggak cantik lagi atau suaminya nggak cinta. Jadi kalau suamimu hanya cinta kamu kenceng itu berarti Nyuwun sewu itu bukan alasan ya, bukan alasan. Jadi nggak ada alasan kayak nggak ada gitu. alasan. Ini contohnya ini. Jadi kalau ditanya ibu sekarang suaminya gimana? Masih tetap seperti semula? oh nyuwun sewu. Jadi saya kan 95 kena kanker ya. 97 masih pengobatan. Kemudian 98 saya mulai merintis sebuah amal bagi saya. Nanti kalau satu saat saya ditimbali Allah, saya ingin ada amal yang saya tinggalkan. Jadi ketika saya masih dalam kondisi deg-deg pas ya, masih ada umurku berapa hari lagi ya. Jadi orang kanker itu setiap hari mikirnya gitu, aku masih diberi umur berapa hari lagi ya, aku masih diberi umur setiap hari. Jadi kayak berpacu dengan umur ya waktu itu. Maka ketika 98 saya mulai itu, saya mulailah merintis pendidikan yang saya katakan tadi. Saya merintis pendidikan. Pokoknya saya jangan sampai duduk manis lah. Pokoknya harus gerak terus, berpikir terus bagaimana saya menyikapi melalui hari-hari saya, tidak mencekam. Jadi terus saya sibukkan waktu saya 98 sampai berdirinya Al Khair itu. Kemudian saya pimpin sendiri, saya kepala sekolah sendiri, saya rekrut guru sendiri, saya training sendiri sampai berjalan tahun 2007 ya. Dan dalam waktu 2007, 2005 sampai 2007 itu kan suami saya memang sakit bawaan jantung ya. Jadi pembengkakan jantung, proses keluar masuk rumah sakit juga. Nah itu, akhirnya 2007 beliau mendahului saya. Sudah saya lanjutkan perjuangan untuk pendidikan itu, dan akhirnya sampai proses bagaimana saya bisa menyerahkan itu pada yayasan biar saya tidak ada beban. Pertanyaannya, Iya. ibu sudah merintis, sudah membangun Iya. dengan sepenuh hati, dengan susah payah. Iya. Kenapa kok kemudian dihibahkan? Apa istilahnya? Diwakafkan. Ya, nyuwun sewu ya, bagi saya harta itu adalah titipan. Ke situ lagi jawabannya. Jadi titipan. Harta kita sih sebenarnya adalah insya Allah itu kalau Allah terima ya. Ini kan itu hak prerogatif Allah ya, diterima atau tidak. Saya ikhtiar aja. Mudah-mudahan Allah terima. Jadi ya udah kita serahkan pada Allah. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah almarhum, jadi amal jariah kami semua. Itu aja. Ibu minta kompensasi apa dari yang ibu serahkan? Enggak, saya minta serupiah, enggak serupiah apapun. Saya mundur total. Saya serahkan mutlak ke yayasan dan keluarga. Di keluarga suami saya udah hari ketiga suami nggak ada, saya langsung menyerahkan pada adik dan panggil notaris, sudah selesai. Saya jadi tidak mau ada beban. Waktu itu saya masih tinggal di Timuran,
di Jalan Jawa. Saya mengatakan saya numpang di sini setahun 2 tahun atau sampai saya mati. Tapi setelah itu dari tanggal 3 Mei sampai Juni ya, saya seperti ada beban, ya Allah, jangan kau uji saya yang saya tidak mampu. Kenapa? Ujiannya kan banyak sekali waktu itu. Ada yang nawarin tuker guling lah, ada yang mau ganti tanah lah, macam-macam ujiannya banyak sekali, dan itu di depan mata. Jadi saya, ya Allah, berikan kekuatan. Dengan kompensasi miliatan. Nggak tanggung-tanggung ya itu. Tapi saya selalu istiqomah, ya Allah, berikan saya kekuatan, jangan sampai saya tergoda. Akhirnya kalau seandainya tukar guling pun gitu loh, di tempat tukar guling itu kan tentunya juga lebih baik juga. Ada sejarah di situ, ada masjid di situ. Saya tidak mau itu masjid bersejarah itu di tengah kota, di depan hotel Novotel kan, itu nanti pasti akan tergerus kan itu kan. Jangan, saya tidak mau. Ini adalah peninggalan keluarga yang harus saya abadikan, yang begitu kan. Kami abadikan bersama keluarga. Nah setelah itu ya sudah, kami Juni ya, jadi Mei Juni kan hanya 1 bulan ya. 1 bulan pas saya sholat asar itu kayak ada yang bisik, kenapa nggak berani kontrak gitu kan. Dan setelah itu astagfirullahaladzim, iya ya, kenapa saya nggak berani kontrak ya, daripada saya beban moral setiap hari. Maksudnya kontrak apa? Kontrak rumah. Jadi kenapa saya masih di sini, seakan-akan nurani saya mengatakan, kamu itu sudah melepaskan kok koyo gondeli ngecolki sirai gondeli buntut. Itu saya takut sekali kalau ujian Allah seperti itu. Hanya saya pas langsung baca Solopo, dicari pengontrak keluarga muslim. Dari situ saya langsung jajar. Saya telepon Bu Bunyamin yang Bu, ini rumahnya mana, di sini. Oke, saya akhirnya besoknya saya dijemput, saya ditunjukkan ini rumah saya, dikontrak 1 tahun 15 juta, saya kontrak 3 tahun. Saya hanya tanya ini depan siapa, masjidnya mana, bla bla bla, akhirnya setuju. Oke. Nah itu ternyata Allah itu berkehendak lain. Waktu itu saya dijemput Bu Bunjam itu, Ibu kenapa jengkar dari sini? Saya katakan biar untuk pendidikan, karena waktu itu bulan Juni kan mau menjelang Juli tahun ajaran baru ya, biar untuk nambah kelas gitu. Saya ngomong dengan enaknya tanpa beban, tetapi Bu Bunyamin itu menangis. Saya langsung mohon maaf. Oh, masuk gini, saya belum paham. Jadi ibu itu tinggal di asramanya sekolah. Jadi satu di situ. Jadi saya di tanah di situ, semuanya di situ. Padahal kalau semuanya di situ pun juga nggak masalah. Nggak masalah, cuma saya nggak mau. Nanti ujian iman kan. Nah, akhirnya begitu beliau malah nangis. Ada Bu, mohon maaf. Beliau mengatakan dalam sejarah belum ada orang wakaf dibela-belain kontrak. Itu yang terjadi. Saya hanya istighfar. Saya langsung tutup mata, tutup telinga, saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini ujian lagi bagi saya. Saya tidak mau dengar itu. Terus lagi banyak pembisik, piye toh Mbak, kowe kok bodoh pen gitu kan, teman-temannya lain. Udah kamu bela-belain gini-gini. Astagfirullahaladzim. Saya nggak jawab apapun, hanya saya katakan astagfirullahaladzim, ya Allah berikan kekuatan iman saya gitu ya. Akhirnya begitu, oke, siap, saya masuk di situ Juni ya, langsung saya besoknya minta tak bayar gitu. Ibu itu mengatakan yang tadinya per tahun 15 juta hanya suruh bayar per tahun 7 juta. Jadi saya sudah ditolong Allah 3 tahun hanya suruh bayar 21 juta. Masya Allah. Saya bersyukur, langsung syukur, alhamdulillah, ya Allah kau berikan kemudahan. Lebih terkejut lagi ketika itu begitu saya lihat kwitansinya untuk DP rumah. Saya kaget. Bu, saya itu nggak mau beli rumah. Saya belum punya uang. Saya hanya kontrak 3 tahun. Nggak apa-apa Bu, udah nanti Ibu bayar semampunya. Masya Allah, enggak Bu, saya belum siap. Udah pokoknya saya kontrak aja 3 tahun. Bahasa saya gitu. Waktu itu sudah dikasih tahu kan belum harganya berapa gitu? Sudah. Jadi per tahunnya waktu itu harganya ya. Waktu itu 490 juta satu rumah. Nah, setelah itu akhirnya enggak Bu, saya enggak, pokoknya udah Ibu. Pokoknya tetap beliaunya itu memaksa saya. Pokoknya terserah mau Ibu selesaiin berapa puluh tahun enggak apa-apa. Karena beliau mengatakan, saya tuh rumah saya banyak aja, belum pernah terpikir seperti Ibu. Jadi begitu, belum pernah ada sejarah, maaf, astagfirullahaladzim, belum pernah ada sejarah orang wakaf dibela-belain kontrak. Dia mengatakan begitu. Tapi saya yakin Allah tidak mungkin menterlantarkan saya, itu keyakinan saya. Dan waktu itu sudah ada agreement saya dengan suami ketika 4 hari sebelum saya itu. Saya katakan, Bapak, suatu saat kalau kita bisa beli rumah di luar, apa Bapak kerso jengkar dari Timuran? Lah tinggopo kita wakafkan untuk pendidikan ya Pak. Lah kowe piye? Ndak apa-apa, saya ikhlas. Lah bocah-bocah piye? Ndak apa-apa, kami ikhlas. Ya wis, percaya Gusti Allah sing noto. Itu aja jawab suami saya. Ternyata 4 hari berikutnya beliau sedo. Maka saya mewujudkan impian saya dan impian suami saya untuk menjadi amal soleh lah. Amal soleh mudah-mudahan jadi amal beliau dan amal kami semua. Tapi akhirnya terbeli juga rumahnya.
Nah, ini cerita yang Allah itu luar biasa ya. Jalan terus, saya istiqomah aja waktu itu, saya jalan aja sambil sambil memantau al-khair, sambil saya usaha ya. Waktu itu kan saya memang jadi dulu udah wirausaha, saya punya ada catering, ada ini, saya jalan terus aja. Dan waktu itu saya memulai menerapkan ilmu biofir. Waktu itu belum ada terapi biofir ya. Nah, saya waktu itu didatangi ponakan saya kerja di Trans TV Maya, boleh ada ini supaya sel kanker boleh enggak tumbuh gitu kan. Akhirnya saya pelajari sama dokter Yatno dan dokter Syam di Rumah Sakit Dr. Sutomo, sampai saya dapatkan ilmu tentang biofir waktu itu. Nah, mulai saat itulah saya sambil menerapi diri saya sendiri, saya bantu orang-orang yang sakit asma macam-macam dengan terapi biofir yang asli ya. Alhamdulillah kok banyak sekali yang cocok. Akhirnya di situ saya mulai ada dagang. Saya ada dagang biofir tadi. Dari situlah Allah memberikan pertolongan saya dalam waktu 7 bulan, satu rumah bisa terbeli. Masya Allah. Ya itu. Nah, dalam waktu berapa? 7 bulan. 7 bulan. Ya, setelah Di luar ekspektasi itu. Ya, berarti. di luar perhitungan saya. Setelah 7 bulan teratasi, saya mengatakan, monggo Ibu, ini uangnya, ayo besok kita notaris. Apa katanya? Bu, yang satu rumah ini satu sertifikat. Maksudnya? Suruh beli lagi. Masya Allah, bagaimana ini saya gitu. Ya sudah, akhirnya qadarullah, ya sudah jalan aja, akhirnya bisa kami lampaui dengan selamat. Beli juga. Itu rumah bersejarah ya di Jajar itu. Itulah ceritanya seperti itu. Terus yang di rumah yang di sini di asrama haji? Itu adalah rumah anak saya yang pertama. Oh. Ya, karena waktu itu kan saya mondar mandir sendiri, sementara saya baru merintis sama adik saya untuk adanya rumah sakit di Kalimantan Timur. Rumah sakit pertama Medika Aulia. Nah, namanya dulu Rumah Sakit Aulia gitu kan. Nah, setelah tahun 2010 ya, 2010 kami rintis sampai 2014. Setelah itu ada ini pendekatan dari Rumah Sakit Pertamina, merger lah gitu. Akhirnya terjadi Rumah Sakit Pertamina yang ada di Kalimantan Timur dan di Sangatta itu. Nah, mulai saat itulah kami mulai untuk menggerakkan kaitannya dengan kesehatan. Waktu itu dengan Andi seperti itu. Nah, itu setelah itu baru saya pulang. Setelah semuanya selesai, saya pulang. Saya pulang ke Solo. Pulang balik. Jadi rumah jajar, rumah donutan, rumah jajar. Nah, itu karena anak-anak saya udah saya nikahkan ya waktu itu. Jadi dua-duanya udah nikah, sehingga saya udah tenang, sudah latihan mandiri, bla bla bla. Dan ketika itu terjadi apa ya namanya, hujan abu ya dari Jawa Timur itu waktu itu. Iya. Nah, itu saya Kelot kan ya dari situlah akhirnya anak-anak udah Ibu jadi satu aja di sini. Yang terjadi seperti itu, akhirnya ya udah mondar mandir sampai sekarang saya masih di rumah di Donohudan itu sambil dampingin anak-anak. Itu kuasa Allah jadi luar biasa. Saya merasakan bersyukur sekali, ternyata pertolongan Allah itu ada di mana-mana. Apa yang Ibu harapkan sekarang? Sisa usia yang bermanfaat, itu aja. Subhanallah. Jadi saya speechless ini. Jadi sisa usia yang bermanfaat. Jadi seberapapun yang bisa kami lakukan, maka saya katakan apapun yang bisa saya lakukan kepada siapapun. Kowe ojo ngendel-ndelke hartamu, ojo ngendel-ndelke ayumu, gantengmu, sugihmu. Enggak ada gunanya sama sekali. Jadi pengalaman saya dan dari saya ngaji itu, ada hal yang memang harus segera diberikan kepada yang berhak. ASI yang pertama ternyata, harta dan ilmu. Ketika tiga itu tidak Anda berikan kepada yang hak, tunggu malah petaka. Pasti datang. Pasti. Ikhlas. Pokoknya kuncinya itu cuma dengan ikhlas. Kalau semua kita ada dengan ikhlas, ya enjoy aja, enak aja. Kita bisa bergaul dengan siapapun, dari anak-anak sampai nenek-nenek sampai kakek-kakek, semuanya komunitas saya ada. Alhamdulillah. Dan saya selalu memberikan peran pada mereka. Gimana saat saya harus berhadapan dengan anak-anak, bagaimana ketika saya berhadapan dengan para guru, memberikan ilmu saya. Kemudian bagaimana ketika saya berhadapan dengan pasien-pasien yang tanda petik macam-macam penyakitnya, saya lakukan. Bagaimana ketika saya harus turun gunung ke petani-petani, saya lakukan. Bagaimana ketika saya harus ketemu dengan para pedagang, bagaimana ketika saya harus ketemu komunitas, banyak hal yang bisa saya lakukan. Bagaimana ketika saya harus ngajari masak, bagaimana ketika kita harus ngajari ilmu-ilmu lain tentang toto kromo, tentang subosito, bagaimana bakti istri pada suami dan sebagainya. Itu kami lakukan semua. Apa yang Ibu takutkan sekarang? Tidak ada yang saya takutkan. Takut hanya pada Allah aja. Hanya takut pada Allah. Apapun saya lakukan. Tidak peduli saya pakai motor, nggak peduli saya pakai mobil, nggak peduli saya pakai kereta, nggak peduli saya habis, pokoknya bismillah, melangkah aja jalan ikhlas aja.
Sudah dituangkan dalam buku? Saya tuh sebenarnya pengen ya yang nulisnya, tapi saya sendiri udah nggak sempet dengan berbagai kegiatan yang eta menyibukkan diri ya. Jadi eta menyibukkan diri. Sebenarnya saya pengen sekali ada yang menulis biografi saya, sehingga nanti ke depan ada manfaat untuk masyarakat. Bagaimana ketika harus menghadapi sakit, bagaimana ketika saya harus menghadapi anak-anak kecil yang selalu belendotan dengan saya gitu kan. Bagaimana ketika saya harus menghadapi guru-guru saya, bagaimana memotivasi mereka supaya giro perjuangannya itu bukan sekedar uang, tapi betul-betul yang terlahir dari sebuah kesadaran saya adalah pendidik dan sekaligus pengajar. Kumpulkan semua dokumentasi yang ada, naskah seminar dan sebagainya, nanti coba kita buat buku. Siap. Oke. Itu akhirnya. Jadi dulunya adalah buku. Dan buku itu mudah-mudahan bisa memotivasi dan juga membuat kemanfaatan yang jauh lebih itu, dan karena itu mudah-mudahan kita bisa ketemu di surga. Amin. Jadi semua sudah saya jalani, dari sosial kemasyarakatan, dari politik sudah saya nyemplung ya. Kemudian dari kesehatan saya sudah nyemplung, pertanian sudah oke. Jadi saya mengalir aja. Saya jalani aja dengan enjoy, tidak ada beban. Mudah-mudahan Allah memberikan niat kita untuk mewujudkan dalam sebuah buku. Amin. Dan kita juga mungkin tekan harganya semurah mungkin yang terjangkau, atau kalau perlu digratiskan. Jadi saya saat ini masih istilahnya saya masih bercita-cita terus bagaimana saya bisa membuat ranah pendidikan sebanyak-banyaknya, karena pendidikan itu adalah fondamen dasar ya. Jadi seperti di Al-Khair, guru-guru saya yang sudah ini saya mengarahkan setelah mampu ayo dirikan sekolah sendiri, sehingga guru-guru saya sekarang mendirikan sekolah-sekolah sendiri dan sudah berkembang di mana. Padahal yang terjadi nggak boleh nanti nyanyi. Enggak, justru ini ayo dia sudah mampu mandiri. Sekarang udah aneh, jadi udah banyak menyebar kemana-mana itu. Jadi ya tugas kita itu memang kaderisasi. Jadi kalau ada yang lebih dan bersinar ya enggak apa-apa. Jangan takut Anda diungguli yang lainnya. Itu sudah ada jatahnya masing-masing kok. Jadi semakin banyak ilmu kita infokan, kita sebarkan, kan kita juga semakin mendapat manfaat yang lain ya. Masih pengen jabat? Enggak. Saya semuanya itu saya lakukan dengan ikhlas. Jadi enggak ada tendensi jabat atau enggak jabat. Saya enggak mikir itu. Yang penting bagaimana usia saya bermanfaat, bagaimana ilmu saya bermanfaat, itu aja. Mau minta ilmu apa? Mau belajar ilmu tentang merangkai bunga, ayo. Tentang dekorasi, ayo. Tentang MC, ayo. Tentang Pranoto Coro, ayo. Tentang tata boga, tata busana, ayo. Insya Allah dikit-dikit bisa. Apa meneh bro? Insya Allah bisa sedikit-dikit lah itu. Makanya kalau ilmu saya tidak ada yang madai itu eman-eman banget saya katakan gitu. Sayang banget lah. Makanya saya katakan saya kumpulin teman-teman UMKM, ayo ini dari produknya, rasanya, sampai packagingnya bagaimana supaya bisa naik kelas. Ini saya coba untuk meramu, mengawal mereka. Subhanallah, saya udah nggak bisa ngomong apa lagi. Terakhir mudah-mudahan bermanfaat, itu dulu aja. Mohon doanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Siti Nur Julaiha, mohon maaf bila tidak berkenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.